Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua, kita kembali pada pertemuan kali ini di pelajaran ekonomi. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kemarin. Materi hari ini tentang pembagian ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ilmu ekonomi terapan. 1. Ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Ilmu ekonomi deskriptif digunakan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. Contoh ilmu ekonomi deskriptif yaitu tabel perkembangan sektor industri tertentu atau keadaan ekonomi suatu daerah tertentu yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik BPS. 2. Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan kumpulan teori-teori di bidang ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ekonomi teori merupakan kerangka konsep yang berangkat dari gejala-gejala konkret yang terjadi di kehidupan masyarakat. Gejala-gejala ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode-metode tertentu sehingga dapat dilacak adanya pola-pola tertentu yang menghubungkan peristiwa-peristiwa makro dan teori ekonomi mikro. 3. Ilmu ekonomi terapan. Ekonomi terapan merupakan terapan dari teori-teori ekonomi. Artinya bahwa kerangka-kerangka pengertian dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat atau merumuskan kebijakan-kebijakan, pedoman-pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Oleh karena itu, dicarilah pemecahannya dengan menggunakan teori ekonomi yang sesuai dengan corak masalah yang dihadapi. Dengan demikian, ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu. Adanya spesialisasi dan penerapan pada bidang-bidang khusus menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, ekonomi moneter, ekonomi dan manajemen perusahaan, ekonomi internasional, dan ekonomi pertanian. Ekonomi teori dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu teori ekonomi mikro dan makro. Perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro dapat dilihat dari pembahasan berikut. 1. Ekonomi makro. 1. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Fokus analisis ekonomi mikro adalah perilaku individu seperti perusahaan, produsen, tenaga kerja, dan konsumen dalam konteks yang lebih terbatas industri. Analisis ekonomi mikro terdiri atas teori harga dan teori produksi dan teori distribusi. Teori harga antara lain membahas proses pembentukan harga oleh interaksi antara penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan jasa di dalam suatu pasar, faktor-faktor yang memenuhi perubahan permintaan dan penawaran, hubungan antara harga permintaan dengan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan sebagainya. B. Teori produksi antara lain menganalisis masalah biaya produksi, tingkat produksi yang paling menguntungkan produsen, serta kombinasi faktor-faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen agar tujuan untuk mencapai laba maksimum tercapai. C. Teori distribusi membahas faktor-faktor yang menentukan tingkat upah tenaga kerja, tingkat bunga yang harus dibayar karena menggunakan modal, dan tingkat keuntungan yang diperoleh para perusahaan. Beberapa aspek yang dianalisis teori ekonomi mikro antara lain: A. Proses penentuan tingkat harga dan jumlah barang yang dijual dibelikan di pasar, teori harga.
B. Perilaku pembeli dan penjual. C. Interaksi di pasar faktor produksi. 2. Ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Fokus pembahasannya berkaitan dengan bagaimana perilaku rumah tangga swasta, pemerintah, dan perdagangan luar negeri ekspor-impor dalam konteks keseluruhan agregat. Beberapa aspek yang dianalisis dalam teori ekonomi makro antara lain: A. Menentukan kegiatan perekonomian negara, perubahan harga-harga dan pengaruh perubahan jumlah uang beredar terhadap pengeluaran agregat. B. Pengeluaran agregat. C. Mengatasi pengangguran dan inflasi. D. Kebijakan fiskal dan moneter. E. Pertumbuhan ekonomi. Dan terakhir F. Permintaan dan penawaran agregat. Baik anak-anakku semuanya, sekiranya cukup materi hari ini. Kita lanjut materi ekonominya di pertemuan selanjutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.